Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuresin Madaharsan dengan NIM Q1B1230004 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT dari jurnal yang berjudul Resiko Konsumsi Merkuri dari Ikan Kaleng di Polandia, karya penulisan dari Alexandra Paulak dan kawan-kawan 2020. Merkuri adalah logam berat toksik yang ditemukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk unsur, anorganik, dan organik. Dengan multi merkuri sebagai bentuk paling berbahaya, karena kemampuannya terakumulasi dalam jaringan tubuh melalui konsumsi makanan laut, terutama ikan predator. Di Eropa, konsumsi ikan kaleng cukup tinggi, namun di Polandia masih tergolong rendah, sekitar 15 kg per kapita per tahun. Dan data lokal mengenai kandungan merkuri pada ikan kaleng masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kadar merkuri dalam 84 produk ikan kaleng dari pasar lokal Polandia tahun 2019 sampai 2020. Menganalisis pengaruh spesies ikan, jenis predator atau non-predator, merek dan asal produk terhadap kandungan merkuri, serta membandingkannya dengan batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Studi ini juga menghitung estimasi dosis mingguan yang dapat ditoleransi untuk menilai keamanan konsumsi bagi masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menganalisis kandungan total merkuri Hg dalam 84 produk ikan kaleng dari 14 merek berbeda yang dijual di pasar lokal Polandia pada tahun 2019 sampai 2020. Selain ikan kaleng, media penyimpanannya seperti minyak, saus, air juga dianalisis. Pengukuran dilakukan menggunakan teknik Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric atau CVAAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sekitar 0,5 sampai 1,0 mikrogram per kilogram berat segar. Dengan kadar tertinggi ditemukan pada ikan tuna kaleng spesies Bonito maksimum 351 mikrogram per kilogram dengan rata-rata 74,38 mikrogram per kilogram. Lebih lanjut, perkiraan dosis asupan merkuri mingguan yang dapat ditoleransi menunjukkan bahwa konsumsi lebih dari 1,8 kaleng ikan dengan kandungan merkuri rata-rata tertinggi seharusnya tidak menimbulkan resiko bagi konsumen di Polandia menurut standar internasional. Berdasarkan keandalan metode analisis merkuri yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan uji validasi seperti pada tabel 1 dengan menggunakan dua bahan referensi bersertifikat Certified Reference Material atau CRM, yaitu CRM-M3 Hertis atau jaringan ikan kering dan CRM-5 Kotis atau jaringan ikan kot, masing-masing sebanyak 27 kali pengulangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kandungan merkuri yang terukur pada CRM-M3 Hertis adalah 225 mikrogram per kilogram, sangat dekat dengan nilai bersertifikatnya yaitu 227 mikrogram per kilogram dengan ketidakpastian 21 mikrogram per kilogram. Demikian pula pada CRM-M5 Kotis, rata-rata hasil analisisnya adalah 309 mikrogram per kilogram sesuai dengan nilai bersertifikatnya yaitu 310 mikrogram per kilogram dengan ketidakpastian 22 mikrogram per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan memiliki akurasi yang sangat tinggi.
Selain itu, presentasi pemulihan untuk kedua CRM sangat tinggi, yaitu 99,9% untuk M3 Hertis dan 99,6% untuk M5 Cotis. Ia mengidentifikasikan bahwa metode ini sangat andal dalam presisi dalam mengukur kandungan merkuri. Dari hasil uji normalitas distribusi untuk M3 Hertis dinyatakan normal, P-nya sama dengan 0,93, sedangkan M5 Cotis tidak didistribusi normal, P sama dengan 0,03. Meskipun demikian, variabilitas hasil masih dalam batas yang dapat diterima, dengan jangkauan antara nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 22,4 mikrogram per kilogram dan 38,9 mikrogram per kilogram. Pada tabel 3 menyajikan 10 sampel produk ikan dan makanan laut dengan kandungan merkuri tertinggi dari berbagai jenis ikan, merek, dan asal negara. Dari data tersebut terlihat bahwa produk ikan kaleng khususnya tuna jenis bonito mendominasi 5 peringkat teratas. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi produk ikan kaleng dapat menjadi sumber utama paparan merkuri dalam makanan laut yang dikonsumsi sehari-hari. Dari hasil penelitian terdapat 7 merek produk ikan domestik dan 3 merek impor yang merupakan pesan yang mengkhawatirkan bagi masyarakat setempat. Kandungan merkuri pada ikan predator berbeda secara signifikan dari hasil yang dikumpulkan untuk ikan non-predator, dan jumlah total merkuri dalam ikan kaleng yang diteliti sesuai dengan status makanan akuatik. Selain itu, perbedaan yang signifikan dinyatakan antara berbagai spesies ikan dan daerah penangkapan ikan. Ikan yang ditangkap di Samudra Atlantik, cod dan herring, menunjukkan kandungan merkuri yang lebih tinggi dibanding yang berasal dari laut tertutup. Adapun kesimpulan pada penelitian ini bahwa kandungan merkuri dalam ikan kaleng yang dijual di Polandia tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 0,5 sampai 1,0 mikrogram per kilogram berat segar, sehingga umumnya dianggap aman untuk dikonsumsi. Tuna kaleng spesies bonito memiliki merkuri tertinggi di antara semua sampel dengan nilai maksimum mencapai 351 mikrogram per kilogram dengan rata-rata sekitar 74-80 mikrogram per kilogram. Demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.